Para dedengkot grunge yang juga terkenal sebagai Big Four grunge, yakni Nirvana, Pearl Jam, Soundgarden, dan Alice in Chains adalah band yang semua personilnya mengenal satu sama lain dan bersepakat untuk mencapai kesuksesan rekan-rekan mereka. Yang mana lebih jelasnya, jika satu band berhasil keluar dari Seattle, itu memvalidasi kesuksesan mereka semua dan sudah terbukti dan tercatat dalam sejarah. Ternyata, memang beberapa band dari kota itu menjadi terkenal ke seantero dunia. Salah satu hal yang membuat gerakan grunge Seattle begitu istimewa adalah persahabatan antara banyak band pengusung alternatif rock top dunia yang menjadi motor penggerak scene grunge di Seattle, Washington, Amerika Serikat. Dan ya, salah satu yang akan kita bahas adalah Alice in Chains yang menjadi salah satu band asal Seattle yang pada era 90-an meledak bersama gerakan musik grunge di kota tersebut. Alice in Chains menjadi salah satu band beraliran metal yang sudah eksis sejak era 80-an. Banyak yang beranggapan bahwa Alice in Chains menjadi band paling metal di antara band grunge lain pada masanya. Berbeda dengan Nirvana yang lebih menonjolkan sisi punk, atau Pearl Jam yang terdengar lebih blues dan hard rock, Alice in Chains menghadirkan sisi lebih kelam dari grunge, dengan lirik depresif yang dipadukan distorsi gitar doom metal. Nuansa heavy metal versi Alice in Chains juga disebut memberi gaya baru dan sentuhan inspirasi untuk musik metal, yakni bagi band metal dan rock di generasi berikutnya. Alice in Chains resmi berdiri pada tahun 1987 di Washington, Amerika Serikat. Didirikan oleh Jerry Cantrell pada gitar dan Sean Kinney pada drum. Mereka merekrut Mike Starr untuk posisi bass dan Lane Staley yang nantinya pada posisi vokal untuk bergabung menggarap band ini. Pada awal kemunculannya, Alice in Chains kerap bermain di berbagai macam gigs di wilayah Pacific Northwest. Akhirnya, promotor lokal bernama Rudy Hauser membiayai Alice in Chains untuk membuat demo rekaman. Mereka akhirnya merilis mini album sebagai sebuah promosi pada Juli 1990 dengan tajuk We Die Young yang menjadi hit di radio metal. Kesuksesan itu disusul dengan lahirnya album pertama pada Agustus 1990 dengan nama Facelift. Album perdana Alice in Chains tak langsung menuai kesuksesan. Butuh waktu lebih dari 6 minggu agar album ini laku di pasaran hingga menyentuh angka penjualan 400.000 kopi. Hal ini tidak terlepas dari masuknya lagu mereka di acara MTV Man in the Box. 2 tahun berlalu setelah album pertama muncul, Alice in Chains akhirnya merilis album kedua pada September 1992 dengan tajuk Dirt. Album ini memiliki nuansa lebih gelap dari album pertama mereka. Lagu-lagu andalan mereka di album ini seperti Wolf, Rooster, Them Bones, Angry Chair, dan Down in a Hole bergantian merajai tanggal lagu selama 2 tahun. Gejolak pun muncul seiring kesuksesan yang diraih Alice in Chains setelah Starr memutuskan keluar pada 1993. Posisi bass yang kosong kemudian diisi oleh Mike Easy. Lagu What the Hell Have I dan A Little Bitter menjadi 2 proyek awal yang digarap Easy bersama Alice in Chains. Pada tahun 1995, Alice in Chains hampir sempat tidak aktif di sirkuit permusikan. Namun, pada November tahun 1995, mereka merilis album ketiga dengan tajuk yang sama dengan nama band mereka. Album ini kembali meraih kesuksesan dengan meraih triple platinum. Alice in Chains kembali diterpa badai pada tahun 1996. Staley menjadi sangat jarang aktif setelah mantan tunangannya, Damri Parrott, meninggal dunia karena overdosis obat pada 29 Oktober tahun 1996. Di lain sisi, personel Alice in Chains lainnya mulai membuat proyek di luar band mereka. Staley kembali bergabung dengan Alice in Chains pada tahun 1998 dan melahirkan beberapa karya baru. Sementara Cantrell juga masih aktif membuat album solo. Namun, kondisi Staley berbeda karena bertarung melawan ketergantungan obat terlarang. Akhirnya, pada April tahun 2002, Staley ditemukan tewas di kediamannya di Seattle karena overdosis obat terlarang. Untuk mengenang kepergian sahabatnya, Cantrell mendedikasikan album solo keduanya pada 2002 kepada Staley. Setelah mengalami fase hibernasi selama hampir 3 tahun, Alice in Chains kembali berkumpul pada Februari 2005 melalui konser K-Rock Tsunami Continued K-Relief Concert
untuk mengenang korban tsunami di Asia Selatan pada 2004. Setelah momen itu dilewati, Alice in Chains memutuskan untuk kembali aktif dengan menggandeng vokalis baru, William Duvall. Cantrell sempat menjelaskan tentang tekanan yang dihadapi Duvall sebagai pengganti dari Staley. Mungkin untuk memberi semua beban di pundak Will sangat tidak adil, tapi mereka selalu mengambil keputusan secara seksama dan melakukan yang dirasa benar. Dan tentunya, mereka harus mengenyampingkan ego untuk menciptakan lagu dan terus berkarya. Dua tahun berjalan bersama Duvall, Alice in Chains akhirnya merilis album keempat mereka dengan tajuk Black Gives Way to Blue pada September 2009. Kini menyebut album ini sebagai representasi dari para penggemar Alice in Chains yang mencoba move on dari Staley. Ketika mulai berjalan membangun ulang band, Alice in Chains kembali diterpa badai setelah Starr meninggal dunia pada Maret 2011. Namun, saat itu Alice in Chains langsung berupaya bangkit dengan menggarap pembuatan album kelima mereka. Dan akhirnya pada tahun 2013, Alice in Chains merilis album terbaru mereka dengan nama The Devil Put Dinosaur Here. Album ini langsung menempati posisi kedua di Billboard 200. Mulai dari sini, perjalanan baru Alice in Chains terus berlanjut. Lima tahun berlalu setelah album itu, Alice in Chains merilis album ke-6 dengan nama Rainer Folk pada tahun 2018. Album ini memuncaki Billboard Top Rock Album, Alternative Album, dan Hard Rock Album chart. Album ini pun masuk nominasi Grammy Award untuk Best Rock Album. Perjalanan panjang Alice in Chains dan keberhasilan mereka bertahan di tengah rentetan badai yang datang, membuat mereka mendapatkan penghargaan dari Museum of Pop Culture sebagai Founder Award 2020 yang diserahkan pada tanggal 1 Desember di tahun itu. Alice in Chains bergabung dengan musisi-musisi legenda yang mendapat penghargaan serupa seperti Carlos Santana dan Jimmy Page. Penyerahan penghargaan ini disiarkan secara daring dan ada penggalangan dana yang diserahkan untuk membantu sesama. Sederet artis besar dan legendaris seperti Metallica, Korn, Ann Wilson dari Heart, Mark Lanegan, dan Alice in Chains sendiri membawakan lebih dari 20 lagu Alice in Chains dalam acara live streaming yang memberikan penghormatan kepada quartet grunge kelahiran Seattle, Amerika Serikat itu. Selain itu, beberapa teman mereka dan para penggemar, mulai dari Eddie Vedder dari Pearl Jam hingga aktor Iron Man Robert Downey Jr., memberikan ucapan selamat kepada Alice in Chains. Band ini sendiri ditampilkan dalam segmen yang seringkali lucu saat berkeliling di pameran museum yang meliputi gitar Jimi Hendrix, kostum Devo, dan banyak benda memorabilia film horor yang ikonik. Di sisi lain, vokalis Metallica James Hetfield mengaku album Dead Magnetic merupakan bentuk penghormatan kepada mendiang vokalis band Alice in Chains, Layne Staley. Hetfield menegaskan bahwa pesan dari album Metallica tersebut adalah untuk mengingatkan orang tentang kematian. Menurut Hetfield, sebagian lirik dalam lagu di album Dead Magnetic terinspirasi dari Staley. Staley merupakan vokalis Alice in Chains yang terkenal dengan lagu Man in the Box, namun sayangnya meninggal dunia karena overdosis pada tahun 2002. Album Dead Magnetic sendiri baru-baru ini mencetak rekor penjualan. Menurut Nielsen Soundscan, Dead Magnetic terjual 490.000 kopi dalam waktu 3 hari penjualan. Metallica juga baru dinominasikan masuk Rock and Roll Hall of Fame pada tahun 2009. Mereka bersaing dengan Run DMC, The Stooges, Jeff Beck, dan lain-lain. Bagi para penggila musik rock, nama Layne Staley tentu dianggap sebagai pahlawan kancah grunge, bersanding dengan deretan frontman grunge kenamaan lainnya seperti Kurt Cobain, Chris Cornell, dan Eddie Vedder. Meski meninggal dunia di usia yang masih terbilang hijau, yakni 34 tahun, pengaruh Staley bersama gembong Alice in Chains, khususnya di jalur rock alternatif, tak bisa dipandang sebelah mata. Untuk mengenang kembali sosok Layne Staley, bertepatan dengan ulang tahun mendiang ke-50 tahun, Alice in Chains sebelum lama ini merilis sebuah unggahan video berdurasi singkat di laman media sosial resmi mereka. Hal ini dilakukan para anggota band Alice in Chains sebagai tanda penghormatan kepada sang ex-vokalis yang merayakan momentum ulang tahun yang bertepatan dengan hari lahirnya, yakni 22 Agustus kemarin. Sebagian dari kita mengetahui band ini mungkin ketika kita sedang tergila-gila dengan Nirvana dan mencoba untuk mencari band lainnya yang diberi predikat grunge.
lalu akhirnya mengenal Alice in Chains yang juga sangat menarik karena sejarah mereka yang agak kacau. Contohnya adalah, pada satu hari sebelum rekaman untuk demo mereka, terjadi penggerebekan di studio tempat mereka akan rekaman, karena menjadi tempat pembakaran marijuana terbesar di Seattle. Kemudian, masalah Layne Staley dengan heroin, yang membuat lirik dari lagu-lagu mereka begitu gelap dan suram. Tetapi tidak hanya karena hal negatif itu. Yang membuat kita menikmati musik Alice in Chains adalah karena mereka memiliki ciri khas bermusik yang sangat unik. Band ini telah menggabungkan musik metal dengan unsur akustik dan sedikit sentuhan punk, yang dapat membuat musik mereka keras namun tetap terdengar melodius, yang juga didukung penggabungan vokal antara Layne Staley dan Jerry Cantrell. Sekali lagi, Alice in Chains akan selalu dikenang lewat karya-karyanya sebagai bagian dari Big Four Grunge Seattle.